Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nopri Arsal Ramadan dengan NIM B1B1 22098. Di sini saya akan membuat tugas UAS dari mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan yang diampu oleh Pak Alpa Beriansyah, SIP MIP. Sini saya akan mempresentasikan poin-poin yang telah saya buat dari hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Pendekatan Kepemimpinan dalam Organisasi Publik. Presentasi ini mengkaji berbagai pendekatan kepemimpinan dalam organisasi publik. Berdasarkan tinjauan 24 jurnal ilmiah, telah kami analisis efektivitas pendekatan transformasional, transaksional, autokratis, demokratis, karismatik, dan situasional dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik. Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan strategi kepemimpinan di sektor publik, yaitu di negara tercinta Indonesia. Selanjutnya, pendahuluan pentingnya kepemimpinan publik. Kepemimpinan adalah elemen sentral dalam keberhasilan organisasi, termasuk sektor publik, yang menghadapi tekanan efisiensi, akuntabilitas, dan perubahan sosial. Berbagai pendekatan kepemimpinan telah dikembangkan dari tradisional hingga modern. Untuk menjawab kompleksitas ini, pemimpin sektor publik harus mengelola sumber daya secara efisien, membangun kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi masyarakat. Menurut Panwar tahun 2013, kepemimpinan publik melibatkan kemampuan membimbing organisasi melalui perubahan kompleks sambil menjaga integritas pelayanan. Kepemimpinan juga merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas organisasi, terutama dalam sektor publik yang syarat dengan tuntutan akuntabilitas, efisiensi, serta dinamika sosial politik yang kompleks. Pemimpin dalam sektor publik tidak hanya harus mengelola sumber daya secara efisien, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat. Kepemimpinan publik melibatkan kapasitas untuk membimbing organisasi melalui perubahan yang kompleks sambil tetap menjaga integritas pelayanan publik. Yang selanjutnya ada metode penelitian tinjauan literatur komprehensif. Yang pertama, kami menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk mengkaji berbagai pendekatan kepemimpinan. Yang kedua, pengumpulan data. Data dikumpulkan dari 24 jurnal ilmiah yang telah kami cari bersama-sama yang relevan dengan topik kepemimpinan. Selanjutnya, analisis isi tematik. Teknik analisis berfokus pada kelebihan, kelemahan, dan hasil implementasi setiap pendekatan dalam organisasi publik.
Dan selanjutnya ada berbagai tabel hasil review yang telah kami buat, pendekatan kepemimpinan leadership yang menginspirasi perubahan yang fundamental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif memainkan peran penting dalam memotivasi karyawan dengan gaya dan praktik kepemimpinan tertentu yang secara signifikan mempengaruhi tingkat motivasi. Hasilnya menekankan pentingnya kepemimpinan adaptif dalam mengatasi beragam kebutuhan karyawan untuk menumbuhkan tenaga kerja yang termotivasi dan produktif. Selanjutnya, membentuk karakteristik kepemimpinan pada peserta didik melalui pendekatan pembelajaran deep learning. Penelitian ini mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan yang dapat ditanamkan pada peserta didik yang meliputi sikap, perilaku inovatif dan kreatif, keadilan, kebijaksanaan, kesederhanaan, pengabdian, dan kejujuran. Nilai ini dianggap penting untuk membentuk karakter pemimpin yang ideal. Selain itu, nilai-nilai kepemimpinan juga merujuk pada sifat yang diakui oleh Rasulullah SAW seperti sidik atau jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan patanah. Selanjutnya, cerdas ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kepemilikan kepemimpinan dapat diambil dari teladan yang ada dalam sejarah. Hasil penelitian juga menekankan implementasi bahwa pembelajaran mendalam deep learning dapat dilakukan dalam proses pembelajaran dan kehidupan manusia. Pendekatan ini harus bersifat substansif dan reflektif, serta dilakukan secara sistematis dan didukung oleh lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, kepemimpinan pendekatan sifat dalam organisasi. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa sifat individu memang berperan penting dalam kepemimpinan, tetapi efektivitasnya juga sangat dipengaruhi oleh konteks dan lingkungan organisasi. Selanjutnya, pendekatan kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan motivasi kerja guru. Guru kinerja di beberapa SMK negeri di Kabupaten Goa sebagian besar berada pada kategori tinggi. Kepemimpinan transformasional kepala sekolah pada beberapa SMK negeri di Kabupaten Goa memiliki sebagian berada pada besar kategori tinggi. Motivasi guru di beberapa kabupaten ini terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap kinerja guru. Selanjutnya, akuntabilitas berdasarkan pendekatan kepemimpinan dan motivasi. Penelitian ini mengukur tingkat kepemimpinan, motivasi, dan akuntabilitas laporan keuangan yang menunjukkan penggunaan instrumen terstruktur seperti angket atau kuesioner untuk memperoleh data numerik. Secara umum, kepemimpinan dan motivasi kepala sekolah berada pada tingkat yang cukup baik hingga tinggi. Keduanya memberikan kontribusi positif terhadap akuntabilitas laporan, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.
Dan yang selanjutnya, kepemimpinan transformasional menginspirasi perubahan. Visi jelas. Yang pertama ada poin visi jelas. Pemimpin transformasional memiliki visi yang jelas dan inspiratif. Selanjutnya, pemberdayaan mampu memberdayakan bawahan menuju perubahan positif. Integritas memberi contoh melalui integritas dan komitmen tinggi. Pendekatan ini efektif dalam mendorong reformasi birokrasi, meningkatkan loyalitas pegawai, serta memperkuat budaya pelayanan publik. Studi menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional secara signifikan meningkatkan komitmen organisasi dan keterlibatan karyawan. Kepemimpinan transformasional ditandai dengan kemampuan pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan bawahannya menuju perubahan positif dan inovasi. Pemimpin transformasional biasanya memiliki visi yang jelas, memperhatikan kebutuhan individu, serta memberi contoh melalui integritas komitmen. Dalam konteks organisasi publik, pendekatan ini efektif dalam mendorong reformasi birokrasi, meningkatkan loyalitas pegawai, serta memperkuat budaya pelayanan publik. Selanjutnya, kepemimpinan transaksional, fokus pada pertukaran. Poin pertama ada hubungan pertukaran, berfokus pada penghargaan untuk kinerja baik dan hukuman untuk pelanggaran. Selanjutnya ada struktur mapan, cocok untuk organisasi yang dengan struktur dan prosedur yang sudah mapan. Selanjutnya, stabilitas dan efisiensi, mampu menjaga stabilitas dan efisiensi dalam situasi yang relatif stabil. Di sektor publik, pendekatan ini sering dijumpai dengan institusi birokrasi yang menuntut keteraturan dan kepatuhan. Meskipun tidak mendorong inovasi, kepemimpinan transaksional penting untuk menjaga operasional yang teratur. Pendekatan ini juga berfokus pada hubungan pertukaran antara pemimpin dan bawahan, yaitu reward atau penghargaan untuk kinerja yang baik dan punishment atau hukuman untuk pelanggaran bagi karyawan yang melanggar peraturan atau lain sebagainya. Meski tidak mendorong inovasi, pendekatan ini mampu menjaga stabilitas dan efisiensi dalam situasi yang relatif stabil. Selanjutnya ada kepemimpinan demokratis, partisipatif, kolaborasi, dan kepemilikan. Yang pertama ada keterlibatan aktif, melibatkan organisasi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, kerjasama tim, meningkatkan rasa memiliki dan memperkuat kerjasama tim. Selanjutnya, iklim inovatif, mendorong iklim kerja yang terbuka, inovatif, dan rendah konflik. Pendekatan ini sangat relevan untuk organisasi pemerintah yang mengutamakan partisipasi publik dan kolaborasi lintas sektor. Ini menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada kepemimpinan otoriter atau otokratis, perintah satu arah. Yang pertama, perintah satu arah, pemimpin mengandalkan perintah tanpa banyak konsultasi ke pihak lain. Yang kedua, kekuasaan formal, menekankan kekuasaan formal dan hierarki.
Selanjutnya ada krisis atau cepat diperlukan dalam kondisi krisis atau pengambilan keputusan cepat. Namun, penggunaan berlebihan dapat menurunkan partisipasi, menciptakan ketegangan, dan menghambat kreativitas. Meskipun masih umum di birokrasi Indonesia, gaya ini mulai ditinggalkan seiring semangat reformasi dan demokratisasi. Selanjutnya, kepemimpinan situasional adaptasi fleksibel. Poin pertama ada tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi. Selanjutnya, menyesuaikan gaya. Pemimpin perlu menyesuaikan gaya dengan kondisi lingkungan. Yang terakhir, kesiapan bawahan, mempertimbangkan kesiapan bawahan dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, pendekatan ini sangat fleksibel dan aplikatif di sektor publik karena karakteristik organisasi pemerintah yang sangat beragam, baik dari segi SDM, wilayah, maupun tantangan sosial. Ini memungkinkan pemimpin untuk lebih responsif terhadap dinamika yang berubah. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, kekuatan dan kelemahan. Setiap pendekatan kepemimpinan memiliki kekuatan dan kelemahan. Kedua, transformasional dan partisipatif paling sesuai untuk tantangan sektor publik saat ini. Terakhir, akuntabilitas dan inovasi. Mendorong akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi. Berbagai pendekatan kepemimpinan memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tidak ada satu model yang ideal untuk semua kondisi, namun pendekatan transformasional dan partisipatif terbukti paling sesuai untuk tantangan kepemimpinan di sektor publik saat ini yang menuntut akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi. Pemimpin yang adaptif dan berintegritas dibutuhkan untuk menjawab tantangan birokrasi modern. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.